Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafah. Amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan video kali ini kami dari kelompok 1 izinkan kami untuk menjelaskan dan memaparkan beberapa materi dari makalah yang telah kami buat dengan judul materi Pendidikan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan pada hakikatnya muncul sejak diciptakannya manusia, karena manusia itulah yang menjadi objek utama dari pendidikan. Di samping itu, ia juga berperan sebagai subjek. Dalam kenyataannya, manusia sangat membutuhkan pendidikan, karena ia tidak bisa berkembang dan mengembangkan kebudayaannya sendiri secara sempurna apabila tidak ada yang namanya pendidikan. Pada zaman Rasulullah SAW, pendidikan Islam dilaksanakan pada 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah dikenal sebagai fase awal pembinaan pendidikan Islam dan berpusat di kota Mekah. Sedangkan periode Madinah dikenal sebagai fase lanjutan pembinaan pendidikan Islam sekaligus sebagai pusat kegiatannya dan terletak di kota Madinah. Yang pertama, pelaksanaan pendidikan Islam di Mekah. Pendidikan masa awal ini merupakan corak yang paling mendasar yang terus-menerus dikembangkan oleh umat Islam untuk kepentingan pendidikan pada zamannya. Pendidikan Islam mulai dilaksanakan pada zaman Nabi Muhammad SAW setelah mendapat perintah dari Tuhan agar beliau menyeru kepada Allah, yang dimana menyeru berarti mengajak dan mengajak berarti mendidik. Sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yang kedua, ada pelaksanaan pendidikan Islam di Madinah. Pada periode Madinah, lebih merupakan penyempurnaan proses pendidikan yang terdahulu, yaitu pembinaan pendidikan yang lebih difokuskan pada bidang pendidikan maupun bidang politik. Dengan kata lainnya, periode Madinah adalah periode spesialisasi pendidikan oleh Rasulullah dalam beberapa bidang yang diperlukan untuk membangun peradaban baru di dunia berdasarkan pada wahyu. Selanjutnya, ada sistem pendidikan masa Rasulullah SAW. Beberapa komponen sistem pendidikan Islam yang dijalankan oleh Rasulullah. Yang pertama, komponen materi pendidikan Islam. Pada materi pendidikan Islam di zaman Rasulullah SAW mempunyai perbedaan dengan pendidikan yang dilaksanakan di Mekah dan di Madinah. Materi pendidikan di Mekah cenderung lebih ditekankan oleh Rasulullah SAW. Pada fase Mekah ini, menurut Zuhairini dan kawan-kawan adalah yang pertama, pendidikan tauhid dalam teori dan praktik, dan yang kedua, pengajaran Al-Quran. Lalu yang selanjutnya, materi pendidikan Islam di Madinah. Materi pendidikan Islam pada fase ini tidak lagi terbatas pada masalah-masalah akidah, ibadah, dan akhlak, tetapi materinya lebih kompleks dan cakupannya pun lebih luas dibandingkan dengan materi pendidikan Islam pada fase Mekah. Adapun ciri pokok pembinaan pendidikan Islam di Mekah adalah pendidikan tauhid, sedangkan ciri pokok pendidikan Islam di Madinah adalah pembinaan pendidikan sosial dan politik. Baik, selanjutnya adapun yang keempat yaitu lembaga pendidikan Islam pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lembaga pendidikan Islam yang dimaksud pada penjelasan kali ini adalah tempat di mana berlangsungnya proses pendidikan tersebut. Ya, jadi di zaman Rasulullah SAW ada beberapa tempat berlangsungnya proses pendidikan tersebut. Yang pertama itu ada rumah, yang kedua ada masjid, dan yang ketiga ada kutab. Ya, di sini saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu di rumah. Ya, Mahmud Yunus pernah mengatakan bahwa tempat pendidikan Islam yang pertama kali dalam sejarah pendidikan Islam adalah yaitu rumah.
Rumah siapa? Yaitu rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang dasar-dasar maupun pokok-pokok agama Islam kepada sahabat-sahabatnya. Dan di sini pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada pengikut-pengikutnya serta menerima tamu dan orang-orang yang hendak memeluk agama Islam dan menanyakan hal-hal yang bersangkutan seputar tentang agama Islam. Dan yang kedua yaitu ada tempat pendidikan selanjutnya di masjid. Ya, pendidikan dalam Islam sangat erat sekali hubungannya dengan masjid. Yang kita ketahui bahwa kaum muslimin telah memanfaatkan masjid untuk tempat beribadah dan sebagai lembaga pendidikan, pendidikan keagamaan di mana mempelajari kaidah-kaidah Islam, hukum-hukum agama, dan sebagainya. Ya, masjid pertama yang didirikan Rasulullah SAW adalah Masjid Quba, yaitu bertempat di luar kota Madinah. Di masjid inilah Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabatnya mengenai masalah keagamaan dan keduniaan. Dan adapun yang terakhir yaitu tempat proses pendidikan di Kutab. Ya, Kutab ini biasa disebut dengan tempat sekolah anak-anak. Ya, jadi sudah ada sebelumnya di negeri Arab tempat pendidikan ini atau Kutab ini. Namun belum terlalu dikenal secara luas pada saat itu. Kemudian Kutab ini awalnya sebagai tempat belajar menulis dan membaca. Setelah Islam datang, Kutab pun dijadikan sebagai tempat mengajarkan Al-Quran dan agama di samping sebagai tempat menulis dan membaca. Selanjutnya yang kelima yaitu metode pendidikan Islam zaman Rasulullah SAW. Ya, jadi pada zaman Rasulullah SAW, metode mengajarkan agama Islam yang digunakan pada saat itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus adalah yang pertama yaitu sistem tanya jawab. Ya, khususnya yang berkaitan dengan masalah keimanan. Yang kedua itu ada demonstrasi, yaitu dengan memberi contoh khususnya yang berkaitan dengan masalah ibadah seperti sholat, haji, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada kisah-kisah umat terdahulu, yaitu orang-orang yang taat mengikuti Rasul dan orang-orang yang durhaka dan balasannya masing-masing seperti kisah Korun, kisah Musa, dan lain-lain. Ya, jadi metode ini digunakan khususnya dalam masalah akhlak. Ya, jadi selain metode-metode mengajar yang saya sampaikan tadi, masih banyak sebetulnya metode mengajar pendidikan Islam yang digunakan oleh Rasulullah SAW yang langsung bersumber dari ayat-ayat Al-Quran. Antara lain yaitu seperti metode hikmah atau metode memberi nasihat atau juga bisa dikatakan sebagai ceramah dan dialog. Rasulullah SAW juga terkadang mengutus sahabat-sahabatnya untuk mengajarkan agama Islam di luar dari kota Madinah. Adapun yang menjadi peserta didik pada saat itu adalah sahabat-sahabat Nabi SAW dan umat Islam pada umumnya, terutama orang-orang yang baru masuk Islam agar mereka dapat memahami ajaran Islam dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan keseharian mereka. Selanjutnya yang keenam yaitu pendidik dan peserta didik. Ya, dalam suatu proses, pendidikan juga termasuk ke dalam pendidikan Islam. Faktor determinannya adalah faktor pendidik dan peserta didik. Pendidik di zaman Rasulullah SAW adalah Nabi sendiri. Kemudian menjadi guru merupakan tugas yang diemban oleh Rasulullah SAW pada masa awal Islam. Ya, Nabi Muhammad SAW sendiri yang menjadi guru. Beliaulah yang menyampaikan wahyu kepada sahabat-sahabatnya dan menjelaskan makna yang dikandung di dalamnya. Artinya di dalam pelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu yang terakhir, penutup. Ya, jadi pada penutup terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu kesimpulan dan yang kedua yaitu implikasi. Ya, kami dari kelompok 1 dapat menarik kesimpulan pada pembahasan atau penjelasan seputar tentang proses pendidikan Islam pada zaman Rasulullah ini. Pendidikan Islam berawal setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul dan diperintahkan untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada umatnya. Dan serta beliaulah menjadi pendidik pertama bagi umat Islam. Pendidikan Islam yang dijalankan oleh Rasulullah SAW melalui 2 periode. Yang pertama periode Mekah, di mana periode Mekah tersebut diawali dengan cara bersembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga dan sahabat-sahabat dekat beliau. Dan yang kedua dan yang selanjutnya yaitu periode Madinah, di mana pendidikan Islam ini lebih berkembang lagi prosesnya. Ya, selanjutnya bagian yang kedua yaitu implikasi. Ya, jika dikaji secara mendalam pelaksanaan dan sistem pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW, ada hal yang perlu dikemukakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pendidikan Islam dewasa ini, yaitu materi pembelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu disesuaikan dengan kondisi orang-orang yang dihadapinya, sehingga materi ajar tersebut mudah dicerna, dimengerti dan diamalkan, serta juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lingkungannya. Misalnya ketika beliau di Makkah menghadapi orang-orang musyrik dan akhlak yang buruk, maka materi pembelajaran agama yang disampaikan oleh beliau atau ditekankan beliau adalah masalah akidah, yaitu menanamkan dalam hati mereka bahwa Tuhan itu satu atau Maha Esa.
yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan membentuk pribadi-pribadi berakhlak terpuji. Ya baiklah, akhir dari penutup itulah tadi makalah yang telah kami sampaikan berdasarkan materi kami sendiri, yaitu proses perkembangan pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW. Semoga kalanya teman-teman bisa menerima penjelasan kami. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari beliau, yaitu Rasulullah SAW. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.